Oke, sudah. Ini berdoa saja, nggak ada yang mau mimpin ya. Silakan disiapkan buku dan catatannya. Hari ini kita akan bahas untuk materi batasan materi untuk ujian sekolah ya, karena minggu depan kalian sudah ujian sekolah. Dan maaf sekali karena yang membuat soal bukan saya, jadi saya tidak bisa materinya berbeda dengan yang sudah saya ajarkan ya. Nanti akan kita bahas bersama. Kalian nanti tanyakan jika ada yang tidak tahu ya. Nah, materinya itu ada budidaya. Ya. Oke. Kalian ada buku paket? Silahkan disiapkan buku paketnya. Ada kertas, silahkan disiapkan kertasnya. Sudah? Oke, sudah ya. Budidaya, lihat yang pertama. Kompetensi dasarnya ini budidaya tanaman dan sayuran, mempraktekkan tahapan budidaya. Materinya tahapan budidaya, lahan, media tanaman, pemupukan, pengendalian hama, penyakit, ya. Kemudian praktek budidaya tanaman, pemeliharaan tanaman. Nah, indikatornya ini siswa dapat atau menjawab maksud dari penyiangan. Coba kalian tulis di kertas buku kalian. Penyiangan, ada yang tahu apa itu penyiangan? Naya, kamu tahu nggak apa arti kata penyiangan? Enggak, Bu. Nggak ada yang tahu penyiangan. Oke. Gulma. Nah, kopikan ya. Ini ya, yang dimaksud dengan penyiangan. Penyiangan itu adalah, kalian boleh tulis, suatu kegiatan mencabut gulma yang berada di antara sela-sela tanaman, ya, dan sekaligus mengemburkan tanah. Nah, gulma sendiri itu apa? Pengertiannya itu cuma sampai ini. Ya. Gulma ini adalah tumbuhan yang kehadirannya tidak diinginkan pada lahan pertanian. Kalian bisa tulis ya, pengertian dari penyiangan dan gulma itu apa. Silahkan ditulis dulu.
Nah, yang kedua, siswa mampu menjawab cara mengemas sayuran dan daun. Nanti akan saya share, tapi ininya nggak akan saya share ya. Yang pembahasannya ini nggak akan saya share ya. Saya cuma share batasan materinya saja. Cara mengemas sayuran daun. Ada yang tahu? Sambil kalian tulis yang atas ya. Oh, bentar, bentar ya. Sarungmu kan tete bu, kan tak jenuh toh. Iya, jadi yang pertama dilakukan ketika kita mau mengemas sayuran daun itu di sorting dulu ya, sortase. Sortase ini pemilihan sayuran atau sortir. Jadi disortir mana yang bagus, yang enggak. Kedua, penimbangan ya, ditimbang bobotnya agar seragam dalam satu kemasan. Yang kedua, nah ini pemasangan atau pengemasan menggunakan plastik ya atau daun mengenai. Jadi kan tidak ada kebutuhan. Bentar, kalian catat ini dulu ya. Saya ke kelas 7 sebentar.
Maaf ya, kelas 7 ada kendala, jadi saya ke kelas 7 sebentar. Oke, sudah dicatat ya pengemasan sayuran daun. Yang kedua ini mengenai bahan pangan sayuran jadi menjadi makanan atau minuman. Ini pernah ya. Siswa mampu menjawab pakan buatan alam, menjawab kendala penting mengganggu pertumbuhan perkembangan budidaya, menguraikan pengemasan makanan. Ini sudah pernah ya. Pengemasan makanan bisa menggunakan kertas, plastik dan lain sebagainya. Harus menentukan mengenai keselamatan dan lain sebagainya. Dari kelas 2. Nah, kemudian ini mengenai budidaya pemeliharaan ikan ya, ikan konsumsi. Nah, budidaya ikan konsumsi, kalian bisa buka buku paket kalian. Lihat buku kalian, buku paket kalian. Saya akan bisa screen-nya. Buku. Ya. Nah, buku paket kalian itu budidaya itu ada di bab 3 ya. Kalian bisa cari nanti saya berikan e-booknya saja ya, atau nanti saya carikan materi singkatnya. Kalau saya masih bisa ada waktu nanti saya rangkumkan ya mengenai budidaya dari kelas 1 kelas 2. Ini ya. Budidaya ikan hias di buku paket halaman 88 ya. Ini jenis-jenis ikan yang bisa dibudidayakan. Ikan hias, macam ikan hias dan lain sebagainya. Nah, di sini alat bahan yang digunakan untuk budidaya ikan hias secara sederhana, faktor yang membuat ikan konsumsi lebih mudah pemasaran dan lain sebagainya ada di buku paket kalian ya. Sarananya benih, air, pakan, obat-obatan. Nah, alatnya ada ini ya. Instalasi aerasi ini ada semua. Wadah budidaya ikan hias ini juga ada kan. Nah, wadah ikan hias. Wadahnya bisa menggunakan kolam. Lihat di buku kalian, buku paket kalian halaman 93 ya. Ada kolam wadahnya, ada bak, ada akuarium. Itu wadahnya. Nah, jenis ikan yang dipelihara di tambak air payau. Ini ya. Jenis ikan yang bisa kita budidayakan di tambak atau air payau. Saya tulis di sini saja. Kalian bisa tulis ya. Ada ikan nila, ikan bandeng, patin, kerapu, nilem, dan belana. Yang dinamakan dengan air payau itu apa? Air payau ini adalah pertemuan antara air asin dan tawar ya. Jadi ikannya itu bisa perpaduan antara ikan air asin dan ikan air tawar. Silahkan ditulis dulu yang jenis ikan ini. Saya ke kelas 7 sebentar.
Nah, selanjutnya budidaya ikan dalam ember atau budik damber ya. Budik damber itu apa? Budik damber itu ini, silahkan kalian bisa catat ya. Nah, budik damber itu ini. Budidaya ikan dalam ember ya. Budik damber ini saya hitam aja. Nah, budidaya ikan dalam ember ini membudidayakan ikan atau sayuran dalam ember. Dia masih termasuk ke dalam sistem aquaponik ya. Nah, perbedaannya antara budik damber, dia tidak serumit aquaponik dan tidak membutuhkan pompa dan filter. Jadi hanya ember saja dan listrik. Dia juga tidak perlu lahan yang luas, biayanya juga tidak terlalu mahal dan rumit. Budik damber atau budidaya ikan dalam ember ini hemat air, zero waste, jadi nggak ada limbahnya ya, perawatannya mudah tanpa bahan kimia. Nah, ikan yang bisa dibudidayakan dalam teknik budidaya damber ini apa? Jadi tidak semua ikan ya, hanya ikan yang karena tidak pakai pompa, jadi oksigennya rendah ya. Jadi yang tidak membutuhkan banyak oksigen. Contohnya bisa lele, patin, betok, gabus, dan gurame. Kalau kalian lihat itu kan sekarang itu lagi ngetren ya, banyak yang memelihara ikan di dalam ember. Kalian tulis dulu. Saya login ke kelas dulu sebentar. Sudah? Nah, kemudian selanjutnya materi selanjutnya mengenai modifikasi limbah ya. Pengertian limbah organik itu sudah ada ya. Kalau kalian mencatat itu catatannya kalian pasti ada. Kemudian jenis modifikasi limbah organik dan anorganik ini juga sudah. Motif ragam hias ini semester 1 kelas 9 ya. Alat, bahan, teknik, proses pembuatan kerajinan, modifikasi bahan limbah anorganik, lunak dan keras. Kalian sudah hafal ya alat dan prosesnya. Ada kemungkinan nanti soalnya itu contoh bahan, contoh kerajinannya, nanti kalian menentukan, oh ini pakainya alatnya apa saja, bahannya apa saja. Pengemasan, sama pengemasan, saya selalu bilang pengemasan ini pasti akan selalu keluar. Kemudian perancangan pembuatan produk kerajinan bahan serat, ini materi kelas 1. Kalau kalian materi kelas 1 masih ada catatannya, ya, bisa kalian pelajari ya. Masih ingat kan bahan serat dibedakan menjadi 2, serat alami, serat buatan, ya kan? Serat alami dibedakan menjadi 2, ada serat hewan, ada serat tumbuhan, ya kan? Serat hewan itu ada apa? Contohnya ada serat wol ya. Kemudian pengertian bahan serat alam itu apa? Jenis serat yang dihasilkan dari tumbuhan, ada serat daun ya. Kemudian ada batang ya, akar, dan lain-lain. Kemudian kenapa serat alami lebih baik dari serat sintetis? Karena bahannya alami, gitu ya. Kemudian tidak ada bahan pengawet dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah klasifikasi serat ya.
ciri-cirinya. Kalau terasa dingin, kaku, mudah kusut, menyerap keringat, ini berarti termasuk apa? Apakah wall, ya? Kemudian mungkin ada bahan lain, nanti kalian diminta menyebutkan. Materi kelas 1 semua. Nah, karakteristik dari serat wall seperti apa? Kemudian ini estetika dalam perancangan sebuah produk kerajinan, ada warnanya, ada bentuk, dan lain sebagainya. Ini juga kemudian produk kerajinan bahan kertas, plastik, lembaran. Pengolahan bahan serat alam, masih ingat ya, pemintalan, penggulungan, dan lain sebagainya. Apa yang dimaksud dengan alat spandram? Nah, alat spandram itu untuk menenun ya. Kemudian ini kerajinan keramik, kemarin sudah pernah dibahas juga ya, kelas 2 kalau nggak salah ya. Bahan keras alami, topeng, dan lain sebagainya. Ciri-ciri wirausahawan, ini soal juga, pernah saya kasih soal kalian ya. Tren pasar kerajinan ekonomi dan lain sebagainya. Limbah anorganik, limbah organik lagi, sama ya. Nah, nanti ini akan saya share di WA, silakan kalian pelajari. Nanti kalau kalian bingung, ada pertanyaan, ini materinya seperti apa, ini yang bagaimana, Bu, silakan WA ke saya ya. Sebisa mungkin nanti saya akan bantu, tapi ini sebetulnya yang sudah pernah saya ajarkan semua, ini nanti juga jembatan daging, minuman segar ini yang kemarin kita bahas ya. Nanti jembatan, nah jembatan itu pernah kita bahas waktu kelas 2, membuat jembatan dari stik es krim, ya kan? Ini pengendali, ini bel ya, mengenai arus listrik itu dan lain sebagainya. Oke, karena waktu saya sudah habis ya, cuma 30 menit ya. Ini nanti dilanjutkan, saya kembalikan nanti ke operatornya. Setelah ini saya share lewat WA. Kalian akhiri dulu dengan hamdalah. Silakan diakhiri dulu dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Saya kembalikan ke operator ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persyaratan pengambilan kartu biar sekolah belum jadi persyaratan pasti belum jadi persyaratan.
Yang jadwalnya Pak Herwi ya. Masuk tuh studi siapa ini? Itu anu kaget. Oh, tapi itu konfirmasi dapat bisa apa? Baik anak-anak, ini bahasa Arab dulu nggih. Setelah itu nanti lanjut bahasa Jawa di jam terakhir. Tolong dinyalakan kameranya dulu sebelum Pak Islam mulai. Segera dinyalakan kameranya. Pak Islam tunggu nggih, 2 menit untuk menyalakan kameranya. Subahul khair. Mada darsunal ana. Ya, darsunal ana al-lughatul arabiyyah. Alhamdulillah. Ya. Ini untuk absen kecil ya yang masuk Zoom hari ini. Coba sebelum Pak Islam saya cek dulu nggih. Kelas 9A absen berapa yang tidak ada? Ini kelas 9A malah absen besar ya yang masuk ya. Diwalik. Kelas 9A yang enggak ada siapa ini Mbak Karin? Yang enggak ada siapa Mbak Karin? Dilihat Mbak. Ya bentar Pak. Ya. 9B dilihat juga Mas Angga, yang enggak ada siapa? 9C juga dilihat Mbak Erlina, yang enggak ada siapa? 9D, wow. 9D subhanallah, ora enek kabeh bocah. Oh, ngajak padu ya. Sembilan E, ya 5 anak. Ya 9D Mas Driansa dan yang lain teman-teman, ini ada Irhan belum masuk, terus di WA Mas. Irhan, Rizky, Andika, Anissa, Safa, Raka, dengan sistem PTM atau pembelajaran tatap muka, nanti tetap tatap muka. Jadi kalian nanti masuk, hari ini nanti akan kita bagi kartu ujiannya, dan nanti akan kita kita kasih tahu ruangannya sekalian biar tahu. Insya Allah nanti ruangannya tetap di timur semua ya Mas ya Mbak ya, yang hari ini masuk di timur semua. Jadi dari lantai 3, lantai 2, lantai 1 dipakai semua. Jadi gedung timur. Jadi ada 9 ruang, kelas 7A, B, C, D.
E ya kan bawah itu, terus kelas 8A, B, C, D. Jadi ada 9 ruang dari gedung timur yang dipakai untuk ujian sekolah. Seragamnya sama dengan seragam yang kalian pakai. Nanti sistemnya tidak ada istirahat. Kalau toh ada istirahat, istirahatnya juga di dalam kelas, tidak boleh keluar dari ruangan ujian. Jadi langsung dilanjut. Terus nanti satu ruang maksimal 14 orang kalau nggak salah. Maksimal 14 orang. Jadi nanti bisa masuk semua. Cuma nanti pembagian kelasnya tidak full 9A semua gitu enggak. Terutama yang kelas 9A yang nomor besar. Jadi 9A full dulu satu ruang. Setelah itu nomor selanjutnya kayak 9A yang Karin dan lain-lain nanti akan ketambahan sama kelas 9B yang awal-awal. Jadi modelnya gitu, naik gitu. Set nomor absen 1 sampai 14. Setelah itu 15 sampai 28 itu lah. 28 kan kelas 9A cuma 24 toh, berarti 4 orangnya dari kelas 9B. Kayaknya seperti itu. Ya. Itu sedikit tentang US. Jadwalnya diperhatikan. Ingat ya, jadwalnya itu ada hari yang libur. Kalau memang libur ya libur, kalau memang masuk ya masuk. Datang tepat waktu. Itu jadwalnya jam berapa, Mbak Amelia? Jadwal US-nya jam berapa, Mbak Amel? Ya, Pak. Jam berapa, Mbak? Nggak tahu itu, Pak. Nggak tahu, Masya Allah. Nanti dilihat lagi jadwalnya ya di grup kelas ya, Bu Sita berarti. Insya Allah nanti hari ini akan ada Sabtu, besok mungkin ada lagi. Nah, nanti jadwalnya mulainya jam 7.30 ya. Mulai 7.30. Berarti datang sebelum jam 7.30. Tetap menerapkan prokes 5M ya. Atau 2M 1W enggak apa-apa sekalian. Ya, dalam kondisi puasa insya Allah kalau pas ujian ya tambah pahalanya daripada tidur tok ya kan. Daripada tidur tok mending ada kegiatan supaya lebih manfaat. W. Kelas 9D 1, 2, 3, 7 orang. Masih kurang nih. Ini Safa belum masuk. Irhan belum masuk. Andika belum masuk. Aditya Rizky belum masuk. Nah, mana lagi? Ya, gitu guys. Terus selanjutnya tolong nanti nitip salam buat orang tuanya ya. Ini kan sudah kelas 9, sudah mau akhir. Untuk yang masih ada kekurangan administrasi ya kan. SPP dan yang lainnya disampaikan ke orang tuanya supaya bisa dilunasi. Supaya nanti kalian lulus dari sini itu sudah tidak ada tunggakan gitu ya. Dalam arti itu tidak ditunda-tunda ya. Kalau bisa ya sekarang ya sudah diselesaikan. Gitu ya. Mungkin itu yang mengenai US. Ada yang mau ditanyakan mungkin yang lain? Jadwalnya sudah punya semua ya US ya? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, ya sudah, mau ngapain? Buat tanya gitu loh, biar pinter dikit. Ya intinya Pembayaran, nanti, Pak.
Ya, Pembayaran buku kenangan itu kapan, Pak? itu lewat bendahara saja ya Mas ya. Kemarin kan sudah, kan itu ada 200 kalau nggak salah ya Mas ya. Itu ke Oke. bendahara saja, ke bendahara nanti dikasih kwitansi. Kemarin kan ada, ya intinya ada miskomunikasi. Jadi nanti kalian tetap ada apa namanya kelulusan ya Mas ya. Kelulusannya nanti modelnya seperti apa kita belum tahu, cuma nanti kalian tetap ada kelulusannya. Kalau memang sudah bisa mengadakan acara ya kita adakan acara. Kalau memang belum ya belum. Untuk buku kenangan, khusus buku kenangan ini banyak yang slow respon gitu loh. Jadi ini ada satu kelompok yang belum dipilih fotonya, terus apa namanya, ada yang belum ngisi biodata. Ini yang membuat agak lama ini. Makanya kemarin saya kasih, cuma karena saya masih sabar juga saya kasih waktu sampai hari ini. Jadi nanti saya baru ketemu dari percetakannya. Insya Allah sudah fix semua ya. Nanti tinggal masuk. Desainnya itu sudah ada, covernya sudah ada, isinya sudah ada, semua sudah siap. Tinggal nunggu teman-temanmu ini loh kelas 9, subhanallah. Ini biodata saja belum ada yang belum ngirim loh, ada 5 atau 6 anak. Dari kelas 9E, jujur Pak Islam kan. 9E belum ada. Padahal kemarin udah tak japri lewat WA saja, nggak usah ngirim di Google Drive. Ini sampai sekarang belum. Sejak hari Senin loh, pada PTM itu udah tak ingatkan, nanti japri ke Pak Islam biodatamu. Ya kalau saya ya wis, hari ini nggak ngirim ya wis, tak tulis jenengmu tok wae. Tanggal lainmu ora tak tulis, alamatmu ora tak tulis ora apa-apa. Gitu ya. Apalagi Mas Raka. Jadi nanti ke bendahara ya. Hari ini tadi 9D ada yang mau bayar juga. Nanti jangan ke wali kelas ya. Bendahara ini siapa, Pak? Ya Pak Hamam toh ya Mas. Oh lah. Oke. Kayak bayar SPP itu ya Mas ya, supaya nanti transparan, biar nanti tidak menimbulkan fitnah. Wah. Oh bayarin Pak Islam. Oh nah. Bayarin tetap ke bendahara sekolah, uangnya nanti ke sekolah. Gitu nggih. Nah itu kalau masalah itu cukup disampaikan ke orang tua saja ya, disampaikan orang tua biar bisa dilunasi dan sebagainya. Insya Allah kalau menyekolahkan anak itu termasuk apa ya, investasi ya. Investasi, jadi tidak akan rugi. Nah kalian sebagai anak juga harus balik juga. Birrul walidain kalian juga harus birrul walidain kalian juga harus apa namanya gantian. Jadi orang tua sudah mengeluarkan biaya, kalian juga harus tenanan. Gitu ya. Yang lain ada yang mau tanyakan? Terus kemarin untuk foto profil mohon maaf, saya mau izin ya untuk kelas 9, foto profilnya yang foto sama Pak Anto itu nanti yang milih tetap Pak Islam ya, saya pilihkan yang terbaik. Jadi untuk foto profil, khusus yang profil sendiri-sendiri, itu karena waktunya mendesak daripada saya harus mendata kalian kesuwen, ya wis kita yang pilih saja. Tapi insya Allah kita pilihkan yang baik-baik kok, tidak yang tidak baik. Ya, gitu ya. Insya Allah kemarin sudah diedit semua kok. Kalau file aslinya memang agak gitulah, cuma sudah diedit, sudah di glowing kan. Mas Driansah itu tambah glowing ya Tri. Itu Tri. Tambah glowing, tambah putih kan ya. Gitu untuk kelas 9. Untuk kelulusannya kapan Pak? Belum tahu ya. Kemungkinan ya habis lebaran lah. Ngapain puasa-puasa mikir kelulusannya? Habis lebaran, insya Allah. Bulan apa belum tahu, Juni mungkin. Nanti sudah bisa lulus melanjutkan ke sekolah selanjutnya. Nah harapan kami, kalian harus lulusnya itu husnul khotimah gitu ya. Husnul khotimah ya apa dalam arti siji, nilainya apik, loro, bayarannya lunas ya kan. Nilai apik, bayaran lunas ya, wis rampung. Nah nek lunas ya nyicil, ngomong dan sebagainya. Itu nggih. Nah, sementing besok seminggu ini fokus di ujian US, nanti datang tepat waktu. Hari ini tadi Masya Allah kelas ngode yo enek sing lali, enek sing opo. Aduh. Ini karena kebiasaan ya, masuknya padahal 7:30 ya. Biasanya kamu masuk sekolah jam berapa? Jam 7 kan? Jam 7 ya telat, masuk 7:30 ya telat. Masuk jam 8 ya telat. Masuk jam 09 toh, tetap telat. Karena apa? Kebiasaan.
Nah, ini kebiasaan yang harus dirubah. Harus dirubah. Jangan mentang-mentang puasa terus menurutkan iman apa, menurutkan semangat kita, ya enggak. Ya, lihatlah beberapa pertandingan sepak bola kan banyak sekali yang bergulir dalam waktu puasa. Mereka kuat-kuat saja main 90 menit harus sprint ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, wilujeng pepanggihan wonten ing pisahan basa Jawi nggih. Hari ini pertemuan terakhir. Hari Senin sudah ujian akhir sekolah nggih. Nah, ini betul-betul akan membagikan kisi-kisi. Nah, dicatat ya. Nah, buku catatannya dikeluarkan. Nggih, soal bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu hari pertama nggih. Soalnya itu ada 45. Pilihan ganda 40, uraian 5 nggih. Nggih, dicatat Rin. Nomor 1 sampai 9 itu tentang yang di rumah kelihatan ya. Itu di layar kalian bisa dibesarkan. Materi pokoknya, jadi di atas nomor tadi kalian tulis tentang teks geguritan. Nggih. Nomor 1 sampai 9. Jadi sebelum nomor 1 nanti disajikan sebuah puisi atau geguritan. Nah, kalian menjawab pertanyaan tentang geguritan wau nggih. Ini untuk nomor 1 sampai 9. Pilihan ganda. Umpamanya enten geguritan bab ibu. Nah, nanti pertanyaannya mungkin jenis geguritannya apa? Nah, ini yang kalian ingat, geguritan gagrak lawas atau geguritan kuno, itu ciri khasnya dimulai dengan tembung Sun Gegurit. Nah, pinter. Kalau ada puisi yang diawali sun gegurit, jika ada pertanyaan geguritan ing dhuwur kalebu jenis sing geguritan apa? Nah, berarti jawabannya gagrak lawas. Nih, kalau tidak ada sun gegurit, itu ciri-ciri geguritan modern. Yeah. Terus mungkin juga keluar pertanyaan, apa tegese sun gegurit? Nah, kemarin sudah Bu Tutut sampaikan nggih. Di LKS pernah ada pertanyaan ini. Nah, jawabannya apa? Ada yang tahu sun gegurit artinya apa?
Gurit. Gurit itu tulisan. Berarti kalau ada pertanyaan sun gegurit itu dijawab tulis atau tulisan. Misalnya ada pilihan jawaban, syair, lagu, cakepan itu atau tulis dipilih tulis nggih. Sun gegurit niku tegese nulis utawi tulis. Mungkin ada juga pertanyaan geguritan ing dhuwur anggitane sapa? Anggitan niku napa? Karangan. Nggih, pinter. Nah, sun gegurit menika tegese karangan. Nggih. Lalu lanjut. Ini ditulis dulu nggih. Materinya tembang durma. Nah, ini yang butut-tut blok ini ditulis dulu. Tembang durma. Nah, ini kisi-kisi untuk nomor soal 10 sampai 15. Nah, 10 sampai 15 ini pertanyaan tentang tembang durma. Ini butuh beri contoh. Tembang durma. Ing pangrawuh lahir batin aja lagi. Ing pangawruh lahir batin aja mamang. Nah, mungkin pertanyaan nomor 10 ini ku Bapak ugrane. Tembang durma ana pira? Guru gotrone. Nah. Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Guru gotra jumlah larik dalam tembang durma. Nggih? Wonten pinten? Nah, ini besok keluar loh ya. Di LKS itu ada di Kaca 18. Nih, guru gotrane wonten pinten? Coba dibuka LKS-e. Berapa? Berapa? Ada yang bisa menjawab? Guru gotrane pinten? 7 bukan, Bu? 7. Nggih, pinter. 7 nggih, 7 gotra. Jadi bentuk soalnya bagaimana Bu Tutut juga belum tahu nggih. Pokoknya nomor 10 sampai 15 itu menjawab pertanyaan tentang tembang durma. Jadi dipelajari. Kemungkinan ada juga arti tembangnya nggih. Dibuka LKS. Sampun? Kaca 19. Nah, ini ku wonten nggih. Ing pangrawuh lahir batin aja mamang. Mungkin pertanyaannya nggih. Tembung mamang
Saka ukara ing dhuwur tegese apa artinya mamang? Nah, seperti itu nggih. Jadi pertembung bisa saja nanti ditanyakan nggih. Utawi apa tegese pangawruh. Nah, niku saged seperti itu nggih. Mamang tegese napa? Ada yang tahu? Mamang. Mamang. Mamang niku tegese tido-tido. Nggih, ada juga pertanyaan mring sarironiro. Sarira tegese napa? Ada yang tahu? Sarira menika tegese ini nggih, berutut beri pilihan nggih. Ati, awak, ilat, kuping. Nah, coba siapa yang bisa menjawab? Apa tegese? Sarira? Sarironiro. Sarira menika tegese awak. Atau ada juga pertanyaan apa watake tembang Durma. Nah, ini dipelajari nggih. Lanjut. Nah, materi bab basa krama. Ditulis dulu basa krama ya. Ini indikator soal nomor 16 sampai 18. Indikatornya atau patokan kalian belajarnya nanti ya. Memilih contoh kalimat yang berbahasa krama alus. Bahasa yang paling anget alus nih. Simbah midhangetaken siaran Ringgit Purwa wonten ing radio. Basa ngokone midhangetake napa? Ada yang bisa menjawab? Midhangetake apa tegese? Anu ngokone. Halo? Naswa, coba Naswa 9A. Apa Mbak artinya Mbak? Naswa ada ini. Midhangetake. Naswa. Ora enak nih. Zulfikar? Zulfikar ada Zulfikar? Ya, Bu. Midhangetake apa Mas ngokone? Rungokke, Bu. Midhangetak. Nggih, pinter. Nah, mungkin ada pertanyaan seperti itu nggih. Saka krama dingokoke utawi saking ngoko dikramakke. Ini basa krama itu butir soal nomor 16, 17, 18. Masih pilihan ganda nggih. Lajeng wau basa krama sakniki materine basa ngoko alus. Ini untuk nomor 19, 20, 21. Indikatornya memilih contoh kalimat yang berbahasa ngoko alus. Nggih, hati-hati nggih, ngoko alus itu basa ngoko kang kecampuran krama. Untuk nomor 21 memilih contoh kalimat yang berbahasa krama alus. Berarti contoh kalimat
berbahasa ngoko alus niki naming nomor 19 kali nomor kalih dosa nggih. Lanjut. Materi wangsalan. Nah, ini untuk nomor 22, 23, 22 dan 23 nih. Nah, mungkin pertanyaannya seperti ini. Unen-unen kang kaya dene cangkriman, teka-teki nggih cangkriman. Kang duweni perangan batangan lan tebusan diarani. Nah, itu kalau materinya tentang wangsalan berarti jawabannya wangsalan ya. Gampil. Lanjut. Purwakanthi. Ini untuk nomor 25, 26, 27. Nggih, Purwakanthi wonten 3 nggih, Purwakanthi guru swara, guru sastra, ada Purwakanthi lumak sita. Dipelajari lagi nggih. Nah, ini materi menulis Jawa. Jadi aksara Jawa nggih. Niki nomor 28 kali 29. Menentukan terjemahan tulisan Jawa. Berarti nanti ada aksara Jawa. Berarti nanti ada aksara Jawa ya. Enten aksara Jawa diterjemahke ya. Ini nomor 28, 29. Lalu materi Kidang Kencana. Kidang Kencana ini kalebet Ramayana ya. Ini untuk nomor 30 sampai 32. Berarti 30, 31, 32 nih. Menjawab pertanyaan dalam cerita. Nah, mungkin ada pertanyaan seperti ini. Siapa rajane Wanara? Ing Guwa Kiskendha. Nah, ada yang ingat nggak? Sinten rajane kethek ning Guwa Kiskendha? Yang memihara Rama. Sugriwa. Nih. Lajeng tembang Gambuh. Nomor 33 menyebutkan pengarang syarat ulang reh pupuh Gambuh. Nah, niki hati-hati nggih. Meskipun sering dipelajari masih banyak yang salah. Panganggit atau pengarangnya menika Pakubuwana sekawan. Lajeng Jumah Gotra tembang Gambuh. Nah, ini kan tembang mlene tembang Dandang Gula. Nah, Dandang Gula niki nomor 13 gangsal. Ya, lajeng Cangkriman itu nomor 36 dan 37. Nah, misalnya nggih. Pitik walik sapa kebon. Nah, niku jawabane napa? Dijupuki malah mundak dhuwur. Ada yang tahu? Dijupuki malah tambah dhuwur. Ini batangannya napa jawabannya? Ini jawaban jugangan nih. Bolongan ini nek di
Keruk lak tambah dhuwur to nggih. Lemahe bekas kerukan niku lak tambah dhuwur nggih. Lajeng nomor 3.8, 3.9 itu tentang tingkeban utawi mitoni. Nah, tradisi tingkeban iku nalika ibu ngandut pirang wulan. Nah, ini dipelajari lagi. Mitoni berarti pitu nggih dieling-eling. Lajeng bisa jadi pertanyaan apa ubo rampe atau peralatan ketika tingkeban. Nggih. Nggih, lajeng tulisan Jawa. Ini nomor petang 10. Ini bahasanya campur-campur ya, Cah. Nomor kawan dasa menikah tentang tulisan Jawa. Nah, yang keluar di situ yang ada sandangan layarnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, ini yang perlu diperhatikan nih. Untuk uraian nomor 41 sampai 45, ini masih soalnya masih sama seperti waktu PTS 2 nih. Nomor petang 21, menuliskan bentuk pidato perpisahan. Berarti kalian membuat pidato yang lengkap nggih. Migunakaken basa krama alus. Paling sithik 5 paragraf. Nah, perangane komplit, wonten salam, isi panutup nggih. Ini nanti poinnya banyak yang uraian ini nggih. Nek kowe ra komplit nggih bijine mboten komplit nih. Yang nomor 42, sebutkan aturan atau paugeran tembang bambu. Kok bambu? Sik ta. Sebutkan tembang aturan pembuatan tembang dandang gula. Nah, guru gotrone pinten? Guru lagu karo guru ulangane pinten? Watake tembang nggih. Kalau menyebutkan paugeran itu yang komplit nggih. Lajeng wonten 43, menuliskan contoh perwakanti guru swara. Ini kalian beri contoh 5. Syukur-syukur nanti yang keluar 3 nggih. Jadi kalian menghafalkan perwakanti guru swara niki 5. Terus 44 mengalih aksarakan huruf Latin ke huruf Jawa. Nah, iki syaratnya kudu apal aksara Jawa. Yang C, yang terakhir mengalih aksarakan huruf Jawa ke Latin. Ini biasanya yang keluar 3 nih. Kalian menerjemahkan 3, yang keluar 3. Nggih, Bu Tutut akhiri sekian. Mudah-mudahan anak-anak diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengerjakan soal. Jika ada kesulitan silahkan WA Bu Tutut tentang kisi-kisi ini nggih. Bu Tutut akhiri sekian. Wasana atur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah. Sudah berakhir untuk Zoom-nya. Ini hari Senin US, tidak ada Zoom, langsung ke sekolah untuk semuanya. Dan lagi hari ini segera langsung ke sekolahan nanti untuk shift yang kedua. Saya akhiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.